Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Almatiara dengan nomor BP 20010010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 20010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Megasari dengan nomor BP 20010023. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan. 1. Menjalankan evaluasi pengendalian internal. 2. Implementasi pengawasan efektif. 3. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 4. Mengawasi aktivitas sistem. 5. Melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. 6. Menjalankan audit berkala. 7. Mempekerjakan petugas keamanan komputer atau Chief Complaint Officer. 8. Menyewa spesialis forensik. 9. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan terakhir, mengimplementasikan hotline penipuan. Ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai. Tujuan-tujuan pengendalian sebagai berikut. 1. Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan tidak sah. 2. Mengelola catatan yang detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. 3. Memberikan informasi yang akurat dan reliable. 4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. 7. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi sebagai berikut. 1. Pengendalian preventif atau preventive control. 2. Pengendalian detektif atau detective control. 3. Pengendalian korektif atau corrective control. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori sebagai berikut. 1. Pengendalian umum atau general control. 2. Pengendalian aplikasi atau application control. Kerangka pengendalian. Kerangka Control Objective for Information and Related Technology (CUBIT) adalah sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang pertama, manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Yang kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Yang ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. CUBIT 5 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen TI, yaitu yang pertama, memenuhi keperluan pemangku kepentingan, yang kedua, mencangkup perusahaan dari ujung ke ujung, yang ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik, yang kelima, memisahkan kelola dari manajemen. Selanjutnya, kerangka pengendalian terdiri dari yang pertama, kerangka pengendalian internal COSO, Committee of Sponsoring Organization. COSO adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntansi Amerika, American Accounting Association, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Institute of Internal Auditors, Ikatan Akuntan Manajemen, Institute of Management Accounting, dan Ikatan Eksekutif Keuangan, Financial Executive Institute. Pengendalian internal control. Kerangka terintegrasi IC adalah sebuah kerangka COSO yang menjelaskan pengendalian internal. B. Kerangka manajemen risiko perusahaan COSO untuk memperbaiki proses manajemen risiko. COSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan, Enterprise Risk Management. Kerangka terintegrasi Integrated Framework ARM. Kerangka IRM adalah sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas menambahkan 3 elemen tambah. Pengendalian internal COSO terintegrasi. C. Kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IRM yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbaris risiko.
daripada berbasis pengendalian. IRM menambahkan 3 elemen tambahan ke kerangka ICCOSO, penetapan tujuan, pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dinilai hasilnya pengendalian bersifat fleksibel dan relevan. Lingkungan internal environment adalah budaya perusahaan yang merupakan fondasi dari seluruh elemen ERM lainnya. Karena ini mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Perusahaan juga memiliki selera risiko, risk appetite, yaitu jumlah risiko yang tersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari risiko yang tidak semestinya, selera risiko harus selaras dengan strategi perusahaan. B. Komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi perusahaan mendukung integritas dengan yang pertama, mengajarkan dan mensyaratkan secara aktif. Yang kedua, menghindari harapan atau intensif yang tidak realistis. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kejujuran serta memberikan label verbal pada perilaku jujur dan tidak jujur secara konsisten. C. Pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit atau audit komite dari dewan luar dan independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal. D. Struktur organisasi. Aspek-aspek dari struktur organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut. 1. Sentralisasi atau desentralisasi wewenang. 2. Hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. 3. Organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran. 4. Bagaimana alokasi bertanggung jawab mempengaruhi ketentuan informasi. 5. Organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi. 6. Ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. E. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan dan prosedur manual adalah sebuah dokumen yang menjelaskan praktik bisnis yang sesuai, mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, menjelaskan prosedur dokumen, menjelaskan cara menangani transaksi, serta mendata sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. F. Standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Kebijakan sumber daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah prosedur dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Manajemen harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang diterima. Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. 1. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang banyak, yang layak. 2. Pemisahan tugas, contohnya pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5.
mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Ketujuh, pengecekan kinerja yang independen.